Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sutarmo Tarmo Channel. Dalam kesempatan kali ini akan kita tampilkan yaitu persiapan untuk ujian sekolah di pembahasan materi esensial, ya, dilengkapi dengan contoh soal prediksi soal-soal ujian, ya, bersama Sutarmo Tarmo Channel bagian pertama, ya. Oke, kita lihat materi esensial yang pertama yaitu bilangan bulat dan pecahan, ya. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Nah, contoh 1, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Nah, jadi bisa saja soalnya dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya, ya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, nomor A 0,65, kemudian 5/8, 0,7 dan 69%. Nah, ada 4 buah pecahan, ya, yang bentuknya itu jenisnya berbeda, ya. Ini desimal, ini pecahan biasa, desimal, ini persen. Nah, kita diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil, yang nilainya terkecil sampai dengan nilainya terbesar, ya. Oke, jawab tentunya kita samakan, ya, jenisnya. Nah, karena di sini kebetulan yang desimalnya ada 2, 0,65 dan 0,7, ya kita ubah semuanya dalam bentuk desimal. Oke, ya, nomor A. Untuk nomor A, karena 0,65 sudah desimal, berarti tetap, ya. Nah, ini hanya ditambahkan 0, ya, karena yang 5/8, ya, yang 5/8 itu kalau 5 dibagi 8 hasilnya 0,625. Nah, supaya enak di dalam membacanya, ya kan, ini kan 3 digit di belakang koma. Jadi ini tambahkan aja 0 supaya menjadi 3 digit. Jadi kelihatan, ya. Ini 625 katakanlah gitu, ya, 625 dengan 650, ya, jadi kan jelas kelihatan nanti bedanya, ya. Kemudian yang ketiga 0,7 ini juga disesuaikan menjadi 0,700, ya. Begitu, ya, 3 digit sama-sama 3 digit biar enak. Kemudian yang 69%, 69% itu kan 69/100, ya. Berarti 0,69 supaya menjadi 3 digit yang 0,690. Nah, setelah sama ataupun katakanlah sejenis pecahannya, nah baru mana yang paling kecil nilainya, yang paling rendah nilainya yaitu ini 0,625. Jadi urutannya 0,625, baru kemudian apa, 0,650, terus baru 0,690 sama 0,700, ya. Nah, ini sudah diurutkan, cuma ini kan dalam bentuk desimal, ya, tentunya ya kita kembalikan ke dalam bentuk pecahan aslinya. 0,625 itu 5/8, ya. Jadi urutannya menjadi 5/8, 0,5, 0,65, kemudian yang ini 0,690 ini adalah 69%, dan yang terakhir 0,7. Ya, itu yang A. Kemudian yang B dengan cara yang sama, jadi yang 20% kita ubah menjadi 0,20, ya. Nah, kemudian yang kedua 2/5 itu ya 0, dibagi biasa, ya, yaitu 40. Dan yang ketiga 0,25 berarti tetap. Yang keempat 1/4 itu ya 1,1/4-nya itu kalau adalah 0,25, ya. Nah, ini karena di sini cukup 2 digit sudah, yang ini 0,25, ini 2 digit, ini semua 2 digit, ya sudah. Nah, baru kita urutkan mana yang nilainya paling rendah, yaitu 0,20, ya. Jadi urutannya 0,20, kemudian 0,25, 0,40, 1,25. Kembalikan ke pecahan aslinya, jadi 20%, 0,25, kemudian 2/5, terus terakhir 1/4. Nah, itulah mengurutkan pecahan, ya. Kemudian yang kedua, tentukan bilangan pecahan yang menyatakan daerah arsiran berikut. Ini ada daerah
Ini segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6. Kalau ini lingkaran yang B. Oke, jawab. Nah, untuk yang A, ini kan dibagi 6. Ya, dibagi 6, berarti masing-masing ini nilainya, luasnya, nilai pecahannya adalah kalau dibanding dengan keseluruhan ya 1/6. Ini 1/6. Nah, ini supaya enak, yang ini kita copot, tempelkan sini. Berarti ini 1/6, 1/6, ini 1/6. Berarti yang ini katakanlah tidak dihasil ya, ini tukeran ya. Yang tidak dihasil pindahkan kemari, yang dihasil ke sana. Jadi yang dihasil ada 1, 2, 3, 3 daerah ya. Masing-masing nilainya 1/6 sehingga karena ada 3 menjadi 3/6 atau setengah ya. Nah, kemudian yang B itu ini sebuah lingkaran dibagi menjadi 8 daerah lingkarannya ya. Ya, kita buat saja nih dibagi 8 ya. 1 ini 2, 3, nah 4-nya ke sini. Ya. Oke. Nah, karena dibagi menjadi 8 daerah yang sama, maka masing-masing daerah ini bernilai 1/8 ya. 1 per keseluruhannya kan 8. Ya. 8 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kemudian ini, nah, ini kita copot tukeran dengan ini, juring ya. Jadi sehingga yang tidak dihasil ini pindah kemari, yang ini ke sana. Nah, sehingga yang dihasil tentunya ini sama ini. Berarti nilainya berapa? Ini 1, ini 1, 1. Jadi 3 ya. Jadi daerah yang dihasil menunjukkan pecahan 3/8. Oke. Ya, itu contoh 2. Kemudian menyangkut bilangan bulat ini ya. Dalam kompetisi matematika setiap jawaban yang benar bernilai skor 4. Kalau salah skornya -2 dan tidak dijawab skornya -1. Dari 50 soal yang diberikan, Ali menjawab benar 37 soal dan yang salah 9 soal. Skor yang diperoleh Ali adalah diketahui jika benar skor 4, salah -2 dan tidak dijawab skornya -1. Kemudian Ali menjawab benar 37, salah 9. Ya. Nah, berarti ada yang tidak dijawab. Benar 37, salah 9. Berarti 37 tambah 9, 46 ya. 46. Jadi soal yang tidak dijawab tentunya 50. Semua soal 50 dikurangi yang benar, dikurangi yang salah. Jadi 50 kurangi 46, yaitu 4 soal. Oke, ditanya skor yang diperoleh oleh Ali. Ya, kita hitung saja. Yang benar 37 soal. Satu soal poinnya 4. Berarti poin untuk yang benar adalah 37 kali 4. Yaitu 148. Kemudian yang salah itu ada 9 soal. Nah, poinnya dia setiap salah satu soalnya -2. Sehingga untuk 9 soal berarti 9 kali -2, -18 ya. Kayak karena apa? Karena kalau salah skornya -2 ya. Kemudian yang tidak itu ada 4 soal ya, dikali satu soal skornya -1 jadi -4. Nah, jadi ini tinggal ditambahkan. Oke, ditambah 148 ditambah -18. Berarti 130. 130 ditambah -4. Jadi jumlahnya menjadi 126. Nah, sehingga skor yang diperoleh Ali adalah 126. Oke. Ya, itu contoh 3. Contoh 4 masih terkait dengan tes. Nah, ini kelihatannya lumayan ya. Oke, pada tes kemampuan matematika, skor total dengan aturan skor 4 untuk yang benar, skor -2 untuk yang salah, skor -1 untuk yang tidak dijawab. Ya, sama ya dengan seperti nomor 3 ya. Dari 50 soal yang diberikan, Amir hanya menjawab 48 dan memperoleh nilai 100. Ya, tentukan banyak soal yang dijawab Amir dengan benar. Nah, ini tentunya berbeda dengan contoh 3 ya. Contoh 3, ini kalau contoh 4 ini Amir hanya menjawab 40 soal. Jadi benarnya berapa, salahnya berapa. Ya, belum tahu ya. Oke, diketahui
Jika benar skor 4, salah min 2, dan tidak dijawab skornya min 1. Nah, jumlah soal semua 50, yang dijawab 48, yang tidak dijawab 2 ya. Nah, nilai Amir totalnya adalah 100. Oke, jawab. Nah, dari soal tentunya ya kan benar ya, benar kalau ditambah salah ditambah 2 sama dengan 50. Ini Amir ya, Amir. Jadi dia menjawab benar katakanlah B, yang salah berapa nggak tahu katakanlah S, terus yang tidak ini 2. Jadi soal yang dijawab benar ditambah soal yang dijawab salah ditambah 2 tentunya sama dengan 50 ya. Nah, ini benar ditambah salah sama dengan 48. Ini tinggal pindah kemari ya. 50 kurangi 2. Ini menjadi persamaan 1. Ya, jadi karena kita tidak tahu yang benar berapa, yang salah berapa ya. Nah, itu dari soal. Nah, kemudian dari nilai. Dari nilai itu bahwa untuk yang benar kan poinnya 4. Jadi 4 kali B. Ya, 4 kali B, 4B. Kemudian yang salah skornya min 2. Jadi min 2 kali S. Nah, kemudian yang tidak itu kan skornya min 1. Jadi 2 kali min 1. Jadi min 2. Nah, jadi total nilai yang didapat oleh Amir itu ya benar dikalikan 4, dikurangi salah kalikan 2, min 2S, dikurangi lagi dengan 2 kali min 1, yaitu min 2. Nah, nilainya sama dengan 100. Nah, ini 2-nya tentunya bisa pindah kemari. Ya, sehingga menjadi 4B dikurangi 2S sama dengan 102. Ya, nah ini tentunya bisa disederhanakan biar tidak terlalu besar angkanya. Ini semua dibagi 2 ya, boleh saja. Dibagi 2 tinggal S, dibagi 2 tinggal 2B, dibagi 2 tinggal 51. Nah, ini menjadi persamaan yang kedua. Jadi dari jumlah soal kita mendapatkan sebuah persamaan, dari nilai kita juga mendapatkan sebuah persamaan. Nah, dari dua persamaan ini bisa kita padukan dengan metode tentunya ya substitusi, eliminasi ya. Ya, oke. Nah, dari 1 dan 2, nah kita tulis dulu yang nomor 2 dulu ya. Nah, ini nomor 2, ini 1. Nah, ini kan langsung bisa kita eliminasi. Ya. Untuk mengeliminasi itu paling tidak koefisiennya harus sama ya. Boleh beda hanya berlawanan. Kalau ini kan koefisiennya 2, ini 1. Jangan yang ini. Kalau ini min 1, ini 1. Nah, ini hanya berlawanan. Artinya apa? Kalau kita jumlahkan sudah bisa 0. Mengeliminasi itu kan menolkan, menghilangkan. Jadi langsung saja kita tambah. Ya, kita tambah. Jadi kalau min 1, ini kalau nggak ada angka kan 1 ya. Min 1 ditambah dengan 1 kan 0. Berarti S-nya sudah hilang. Ya, sudah tereliminasi. Nah, sehingga tinggal 2B ditambah B, yaitu 3B. Nah, 3B kemudian sama dengan ini 51 ditambah 48, yaitu 99. Sehingga B sama dengan 99 dibagi 3, yaitu B sama dengan 33. Nah, B itu apa? B itu adalah banyaknya soal yang benar tadi ya. Jadi benar B, salah S. Nah, yang ditanya apa? Yang benar. Nah, kalau begitu maka jadi banyaknya soal yang dijawab benar adalah 33 soal. Ya, sesuai dengan pertanyaan ya. Ya, kita lanjut materi yang kedua yaitu tentang himpunan ya. Nah, contohnya untuk himpunan diketahui himpunan K anggotanya ini, kemudian himpunan L ini ya. Nah, sebutkan anggota-anggota dari ini operasi himpunan ya, ini union atau gabungan, kemudian yang B irisan atau intersection, kemudian yang C pengurangan atau difference. Oke, nah jawab. A, K union L, kalau union itu digabung semuanya, berarti gabungan. Ini digabung dengan sini. Ya, jadi semua ditulis. Ya, jadi anggotanya tentunya apa? Ada 0, 1, 2, 3, 4, ya kan? 5-nya ada nih, 5, 6, 7, ya kan? 9, 11, 13. Oke, itu gabungan atau union. Kemudian bagaimana kalau irisan? Irisan itu hanya anggota yang sama, ya. 1, 3, kemudian 7 ya. Nah, 1, 3, 7. Dan yang C,
K dikurangi L ya, pengurangan. Kalau K dikurangi L, anggap yang L ini dihapus. Ya, ini L dihapus ya. L dihapus. Nah, berarti ada anggota K yang ikut kehapus. Ini anggota L punya dihapus ya. Jadi anggota K yang ikut kehapus adalah 1, 3, ya, 7 ikut kehapus. Nah, sehingga sisanya itu adalah hasilnya. Ya, jadi 0, 2, 4, 6. Nah, tentunya K dikurangi L tidak akan sama dengan L dikurangi K. Kalau L dikurangi K, yang dihapus adalah K-nya. Itu ya. Oke. Kemudian contoh 2 untuk himpunan operasi, ini ya, operasi himpunan. Ini ya. Kalau contoh 1 tadi itu menyatakan himpunannya dengan mendaftar anggotanya. Nah, sedangkan yang contoh 2 ini menyatakan anggotanya dengan notasi pembentuk himpunan ya. Jadi cara bacanya himpunan semua X demikian sehingga X kurang dari sama dengan 7, X bilangan asli ya, dan N himpunan semua X demikian sehingga 4 kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan 11, X bilangan prima. Sebutkan anggota dari ya. Nah, ini sama yaitu operasi juga, operasi himpunan. Nah, cuma di sini bedanya yang nomor 2 itu dengan notasi, kalau nomor 1 tadi dengan mendaftar. Nah, tentunya kita harus sebutkan dulu nih, kita daftar dulu anggota M itu apa saja, kemudian N apa saja ya. Nah, jadi jawab. Nah, M karena himpunan semua X kurang dari 7, X kurang dari atau sama dengan 7, dan bilangan ganjil, tentunya bilangan ganjil yang kurang dari sama dengan 7 apa saja, yaitu 1, 3, 5, 7. 7-nya ikut karena ada sama dengan ya, dan 7 ini termasuk ganjil. Jadi sehingga termasuk anggota M. Kemudian yang N ya. N itu apa? Ini bilangan prima ya. Mulai dari 4 sampai dengan 11 karena apanya ada sama dengannya. Namun karena 4-nya ini bukan prima sehingga walaupun ada sama dengannya 4-nya tidak ikut. Karena prima itu kan bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor ya, yaitu faktornya bilangan itu sendiri dan 1. Nah, jadi di sini 4 itu bukan prima karena dia apa? Ada 3 faktor. Dia bisa dibagi 4, bisa dibagi 1, bisa juga dibagi 2. Ada 3 faktor. Ya. Oke. Nah, sehingga yang prima adalah 5, ya kan? 5, 7, dan 11. Nah, kalau 11-nya ikut, kenapa? Karena 11-nya termasuk prima. Ya, dan ini ada sama dengannya. Oke, nah berikutnya tentunya M union N, yaitu ya ini semua ditulis 1, 3, 5, 7, 11 gitu ya. Kemudian kalau irisan M dan N, ini bacanya ya irisan M dan N, berarti yang sama, yaitu 5 sama 7 ya. Kemudian M dikurangi N, jadi N-nya yang di-delete. Nah, ini di-delete nih, dihapus nih, berarti 5, 7 kehapus, sisanya tinggal 1, 3. Oke, itu operasi himpunan. Nah, kemudian terkait masih tentang himpunan, contoh 3 yaitu soal cerita penggunaan himpunan termasuknya ya. Dalam suatu kelas yang terdiri dari 35 anak, terdapat 25 anak suka pelajaran matematika dan 20 anak suka pelajaran fisika. Nah, jika terdapat 3 anak yang tidak suka pelajaran matematika maupun fisika, maka tentukan nomor A, banyaknya anak yang hanya suka kedua pelajaran. Yang B, banyaknya anak yang hanya suka matematika. Kemudian yang C, banyaknya anak yang hanya suka fisika. Oke, jawab. Diketahui NS, N itu bilangan kardinal, yaitu bilangan yang menunjukkan banyaknya anggota suatu himpunan. S itu kita sebut sebagai semestanya, ya semesta, ya. Jadi seluruh anggota di kelas itu adalah S-nya ya. Jadi banyaknya anggota ada berapa? 35, sehingga NS-nya sama dengan 35, ya. Jadi ingat, N itu bilangan kardinal ya, kardinalitas, yaitu bilangan yang menunjukkan banyaknya anggota suatu himpunan. Nah, kemudian kita sebut saja nih 25 anak ini suka pelajaran matematika, kita sebut saja M ya. Jadi M, banyaknya anggota M ada 25 ya. Kemudian 20 anak suka fisika,
kita sebut saja himpunan fisika itu F, ya, NF 20. Oke, kemudian 3 anak tidak suka, jadi ya N yang tidak ada 3. Nah, dari informasi ini kita bisa menggunakan diagram Venn, ya. Kita misalkan saja yang gemar keduanya, kita kan belum tahu nih, ditanya nih, banyaknya anak yang suka kedua pelajaran. Jadi kita misalkan yang gemar keduanya adalah X, ya. Nah, kita buat diagram Venn-nya. Ini untuk himpunan semestanya. Biasanya menggunakan segi 4, tapi tidak harus, boleh saja menggunakan kurva, ya, mau oval mau lingkaran boleh, ya. Ini kita menggunakan segi 4. Yang penting kurva tertutup, ya. Jadi tidak harus segi 4. Oke, ini himpunan S-nya semestanya, ya. Tentunya yang di sini semua harus 35 karena semestanya 35, ya. Nah, kemudian untuk himpunan M kita buat himpunan M. Nah, karena di sini ini F-nya. Nah, karena di sini dicermati ini NM kalau digabung atau ditambah dengan NF itu 25 ditambah 20 itu 45. Itu melebihi dari semesta. Nah, berarti kedua himpunan ini akan berpotongan. Itu, ya. Jadi himpunan M dan himpunan F berpotongan, ya. Tapi kalau misalnya ini ditambahkan itu tidak melebihi dari semesta, ya ini tidak akan berpotongan. Begitu, ya, ciri-cirinya, ya. Oke, daerah potongannya di sini. Ini adalah daerah yang menyatakan anak yang gemar kedua pelajaran. Jadi termasuk di dalam anggota M, ya, dan juga termasuk dalam F. Nah, ini adalah untuk untuk X di sini, ya. Nah, adapun 3 ini kan tidak, berarti di luar dia. Jadi 3 itu anggota S tapi tidak termasuk di dalam M maupun F, gitu, ya. Jadi ini mungkin yang 3 anak ini gemarnya olahraga barangkali atau seni atau yang lain, ya, yang jelas tidak matematika maupun fisika. Oke, nah NM matematika ini. Nah, dengan demikian sudah ada termasuk X di sini, ya. Ya, NM-nya kan 25. Nih, 25 itu adalah ini daerahnya. Nah, berarti sudah ada X di sini. Nah, sehingga yang di sini tentunya apa? 25 dikurangi X. Begitu pula yang F. F ini daerahnya. Nah, berarti sudah ada udah ada X di sini. Sehingga yang di sini tinggal apa? Ya, 20 kurang X. Nah, angka-angka ini yaitu 25 kurang X kalau ditambah X, kalau ditambah 20 dikurangi X, harus sama dengan, yang di sini itu harus sama dengan apa? 35 kurangi 3. Karena apa? Karena semestanya semua 35, yang di luar 3. Berarti angka-angka ini kalau ditambah menghasilkan berapa? 32, ya. 32 didapat dari mana? 35 itu semesta, ya. Yang di luar ini 3. Nah, kemudian ini 3 ini tidak ada noktah di sini, tidak ada titik di sini. Kenapa? Karena 3 ini di sini angka 3 menunjukkan banyaknya anggota yang di luar sini, ya. Itu ada 3. Nah, beda dengan kalau 3 ada noktah, berarti 3 itu menjadi anggota. Itu bedanya, ya. Oke, baik, kita selesaikan ini, kita cari X-nya, ya. Nah, ini kan sebuah persamaan jadinya, ya. Jadi kalau ini, ulangi, ya. Kalau 25 dikurangi X, kalau ditambah dengan X, ditambah lagi dengan 20 dikurangi X, ya kan? Harus sama dengan 35 kurangi 3. 35 itu semesta, ya kan? 3-nya adalah yang di luar ini, karena yang tidak ada 3. Oke? Nah, ini dikurangi X sama X, ini berarti sudah 0. 25 tambah 20, 45. Jadi 45 dikurangi X, gitu, ya. 45 dikurang X sama dengan 32. Berarti 45 dikurangi berapa hasilnya 32? Tentunya X sama dengan 13. Berarti yang di sini ini 13. Ya, 13 di sini. Nah, kalau begitu di sini berapa? Ya, 25 dikurangi X. X-nya 13. 25 kurangi 13 yaitu 12. Yang di sini berapa? 25 dikurangi X. X-nya 13. Berarti 20 dikurangi X. X-nya 13. Jadi 20 dikurangi 13.
yaitu 7. Nah, angka ini kalau dijumlah harus semua sama dengan 35 ya. Yang di sini 32 harus ya, kalau tidak berarti salah ya. Nih, itu 13 tambah 7 kan 20. 20 tambah 12 32. Yang di sini 32. Nah, 3-nya di luar. Jadi totalnya semua 35. Oke. Nah, X ini merupakan apa? Banyaknya anak yang suka kedua pelajaran. Berarti ini yang suka kedua pelajaran yaitu ada 13 anak di sini. Ya. Kemudian banyak anak yang hanya suka matematika. Berarti ini. Ya. Banyak anak yang hanya suka matematika 12. Terus banyak anak yang hanya suka fisika. Berarti yang mana ini? Ya. Oke, 7 anak. Nah, jadi kalau membaca diagram Venn ini ya, semestanya semua 35. Terdiri dari ini ya kan. Kemudian himpunan M, banyaknya anggota himpunan M ya, itu ya 12 tambah 13. Jadi 25 anak. Nah, dari 25 anak itu ternyata apa? Yang 13 anak itu gemar matematika dan gemar fisika. Nah, yang 12 anak itu hanya gemar matematika. Begitu pula F. F ini daerahnya F. Himpunan F banyaknya anggota berapa? Ya 20. Ini sama ini. Ya. Nah, dari 20 anak itu terdiri atas yang 13 anak itu gemar fisika dan gemar matematika. Nah, yang 7 anak hanya gemar fisika. Nah, 3 anak tidak gemar baik matematika maupun fisika. Oke, itu contoh 3. Nah, kemudian cara lain ya, kalau kita mencari irisannya, daerah yang suka keduanya, tinggal begini aja nih. Ya, M tambah F yaitu 45 dikurangi 35 kurangi 3, semestanya berapa? Yaitu 35, yang di luar 3. Jadi ini ditambahkan ya kan, dikurangi yang ini kurangi sini. Kalau ada yang tidak ya, kalau misalnya yang tidak itu tidak ada ya tentunya ya langsung aja dikurangi 35 ya. Jadi 25 tambah 20 45, 45 dikurangi 32 yaitu 13. Itu cara lain ya, yang tidak menggunakan ini permisalan ya. Oke, yang berikut. Hasil pendataan terhadap kepemilikan sepeda motor dan mobil yang terdiri dari 120 warga di suatu wilayah diketahui. 5 warga tidak memiliki baik motor maupun mobil, 35 warga memiliki keduanya. Jika perbandingan antara banyaknya warga yang memiliki sepeda motor dengan yang memiliki mobil 3:2, tentukan. A. Banyak warga yang hanya memiliki mobil. B. Banyaknya warga yang hanya memiliki sepeda motor. Oke, jawab ya. Nah, berarti seluruh warga yang didata itu 120 sehingga NS-nya 120. Oke. Kemudian 5 itu tidak ya. Nah, kita sebut saja, kita misalkan NR. R itu katakanlah motor ya. Motor. R yang motor. Nah, banyaknya yang motor itu kita sebut saja misalnya X ya, karena kita nggak tahu nih ya. Kemudian yang mobil L ya, katakan dulu ya, NL itu misalnya Y ya. Kemudian yang tidak memiliki mobil maupun motor itu 5. Oke. Kemudian irisannya nih 35 warga memiliki keduanya. Artinya apa? Dia irisannya. Jadi 35 ini ya memiliki mobil dan memiliki motor ya, atau menjadi daerah irisannya ya. Oke, kemudian banyaknya warga yang memiliki motor dengan memiliki mobil kalau dibandingkan X banding Y itu 3:2. Itu diketahuinya seperti itu. Oke, kita buat diagram Venn-nya ini semestanya ya, semestanya semua 120. Kemudian nah, karena ada irisannya berarti kedua himpunan saling berpotongan ya. R ini katakanlah begitu, R untuk yang motor ya kan. Kemudian L untuk yang mobil ya, karena beririsan ini ada irisannya 35 ya, di sini 35 nanti. Nah, ini himpunan L-nya. Terus ini 35. Kemudian 5 yang ini 5.
Dia tidak, berarti di luar ya, 5 di luar. Oke. Nah, tadi kita misalkan bahwa banyaknya anggota R itu X. Nah, ini R nih. Nah, ini R ya. Ini adalah semuanya X. Berarti sudah ada 35. Maka yang di sini adalah apa? Ya, tentunya X dikurangi 35. Nah, kemudian yang banyaknya yang memiliki mobil NL yaitu Y. Ini Y, ini daerahnya Y. Ini ya, urutannya ini Y. Berarti sudah ada 35. Berarti yang di luar sini tentunya apa? Y dikurangi 35. Oke. Nah, kemudian diketahui bahwa X dibanding Y itu 3:2. Nah, ini kita sederhanakan dulu nih ya, sehingga perkaliannya kan begini ya, luar kali luar, nah ini luar kali luar, jadi X kali 2. Jadi perbandingan seperti ini kita tidak usah mengubah ke dalam bentuk pecahan atau per, kita menggunakan begini aja, perkalian faktor luar kali luar itu akan sama dengan dalam kali dalam. Jadi ini luar, ini dalam, ini dalam, ini luar. Jadi luar kali luar, jadi 2x akan sama dengan 3 kali y, dalam kali dalam. Sehingga x sama dengan 3 dibagi 2y. Ini persamaan nomor 1. Ya. Nah, kemudian yang keduanya, dari sini, dari diagram pen ini ya. Nah, kan X min 35 kalau ditambah 35 ditambah lagi dengan Y min 35 harus sama dengan apa? Semesta dikurangi 5 gitu ya. Semestanya berapa? 120. Yang di luar 5 berarti ini 115. Jadi 115 didapat dari mana? 120 dikurangi yang di luar ini ya. Ya, seperti contoh 1 tadi. Oke, min 35 tambah 35 berarti habis ya. Tinggal X tambah Y dikurangi 35 ya. Nah, 35-nya ke sini jadi tambah. Jadi X tambah Y sama dengan 115 tambah 35. Sehingga X tambah Y sama dengan 150. Nah, ini persamaan nomor 2. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Nah, dari 1 dan 2 tentunya kita bisa substitusikan ini. Ya, substitusikan yang nomor 2 dulu kita tulis X tambah Y sama dengan 150. Nah, X-nya disubstitusikan diganti dengan ini ya. Karena dari nomor 1 diketahui bahwa X-nya itu adalah 3/2Y. Ya. Jadi 3/2Y ditambah Y sama dengan 150. Nah, ini 3/2Y ditambah Y. Y itu berarti kan 1. Nah, 1 itu kalau karena di sini penyebut 2 berarti sama dengan 2/2. Ya. Jadi 3/2Y ditambah 2/2Y. Ya kan? Sama dengan 150. Jadi hasilnya berapa? 5/2Y. Sama dengan 150 sehingga Y 150 dibagi ini 5/2 dibagi pecahan sama dengan dikali dibalik ya. 150 kali 2/5. Nah, Y-nya ketemu 60. Ya. Ini kan coret nih. Dibagi 5 tinggal 1 bagi 5 30 kali 2 60. Nah, Y-nya ketemu. Nah, kita cari X. X-nya tentunya dari sini aja, dari nomor 1 ya. Ya, jadi X sama dengan apa? Dari nomor 1 atau dari nomor ini juga boleh, ini yang gampang ini aja lah ya. Jadi X tentunya apa? 150 dikurangi Y. 150 dikurangi 60 yaitu 90. Dengan demikian yang memiliki motor semuanya ada 90, yang memiliki mobil semuanya ada 60. Oke. Ini untuk yang motor ini 90 ini daerahnya ya kan. Nah, di sini sudah 35, berarti sini 55. Ya. Berarti 55 ini hanya memiliki motor. Ya, terus begitu pula yang mobil ya. Mobil ini daerahnya semua 60. Sini sudah 35, berarti yang di luar sini adalah 25. Berarti 25 ini hanya memiliki mobil gitu ya. Oke. Jadi banyaknya warga yang hanya memiliki sepeda motor adalah 90 dikurangi 35 yaitu 55, dan banyaknya warga yang hanya memiliki mobil yaitu 60 dikurangi 35 yaitu 25. Oke, terima kasih. Demikianlah pembahasan sampai dengan materi tentang himpunan ya kan. Selanjutnya ya
ditunggu kelanjutan dari video ini ya, karena kalau digabung soalnya cukup banyak, 40 ya, jadi durasinya terlalu lama ya. Jadi nantikan kelanjutannya di materi berikutnya, di video tutorial berikutnya dalam channel Sutarmo Tarmo channel yang sama ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.